Di sini saya akan menjelaskan definisi 4.3.1. Diberikan A elemen R jika fungsi dari A ke R. Yang pertama, jika C elemen R adalah titik kumpul dari A iris C, tak hingga sama dengan X elemen A, di mana X lebih dari C. Maka kita katakan bahwa L elemen R adalah limit kanan di C dan kita tulis limit fungsi X menuju C positif sama dengan L atau limit fungsi X menuju C positif sama dengan L. Jika diberi epsilon lebih dari 0, terdapat sebuah delta sama dengan delta kali epsilon lebih dari 0. Sehingga X elemen A dengan X kurang C lebih dari 0 kurang dari delta. Maka nilai mutlak Fx kurang L kurang dari epsilon. Nah, dari definisi pertama itu dapat dikatakan bahwa limit Fx X menuju C positif itu sama dengan L jika didekatkan jaraknya itu ke limit itu dari sebelah kanan dengan ketentuan semua ini epsilon lebih dari 0, kemudian terdapat sebuah deltanya itu lebih dari 0 sehingga X dikurang C lebih dari 0 dan kurang dari delta. Maka sini nilai mutlak Fx dikurang L kurang dari epsilon. Nah, ini dikatakan limit kanan di C. Dengan syarat ini sebagai yang saya katakan tadi, yaitu X dikurang C lebih dari 0 dan X kurang C itu kurang dari delta. Kemudian untuk yang kedua, definisi yang kedua, jika C elemen R adalah titik kumpul dari A iris minus tak hingga koma C sama dengan X elemen A di mana X kurang dari C. Maka kita katakan bahwa L elemen R adalah limit kiri di C dan kita tulis limit fungsi X menuju C negatif sama dengan L atau limit fungsi X menuju C negatif sama dengan L. Jika diberi epsilon lebih 0, terdapat sebuah delta lebih 0 sehingga X elemen A dengan C dikurang X lebih 0, C kurang X kurang dari delta. Maka nilai mutlak dari Fx kurang L kurang dari epsilon. Nah, ini dikatakan limit kiri. Kenapa dikatakan limit kiri? Limit kiri di C karena di sini limit tersebut limit Fx X menuju C negatif sama dengan L. Syaratnya itu sama seperti yang limit kanan tadi, cuma bedanya saja itu di X-nya ya. Kalau misalnya limit sebelah kanan kan dia ini X kurang C lebih dari 0 kurang dari delta. Kalau di limit kiri ini dia itu C kurang X lebih dari 0 dan kurang dari delta. Itulah maka dikatakan dia limit kiri. Saya akan menjelaskan teorema 4.3.2. Misalkan A subset dari R, fungsi A ke R dan C elemen R menjadi titik kumpul dari A iris C, tak hingga.
Maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Pernyataan pertama, limit fungsi X menuju C positif sama dengan L. Pernyataan kedua, untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C sedemikian sehingga Xn elemen A dan Xn lebih C. Untuk semua N elemen N, barisan Fxn konvergen ke L. Nah, dari teorema tersebut akan saya buktikan. Pembuktian. Teorema tersebut mengatakan bahwa A subset R fungsi A ke R C elemen R dari A iris C, tak hingga, lalu pernyataan pertamanya yaitu limit fungsi X menuju C positif sama dengan L. Pernyataan kedua, setiap Xn konvergen ke C. Sedemikian sehingga Xn elemen A kemudian Xn lebih dari C. Untuk semua N elemen N sehingga ini Fxn konvergen ke L. Maka dari teorema ini kita harus membuktikan pernyataan pertama itu harus ekuivalen dengan pernyataan kedua. Nah, di sini kita harus membuktikan pernyataan 1 ekuivalen dengan pernyataan 2. Maka buktinya yang pertama, pernyataan pertama ke pernyataan kedua. Karena limit fungsi X menuju C positif sama dengan L, kita ingat kembali definisi 4.3.1 yang mengatakan setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Sehingga sedemikian setiap X elemen A X lebih dari C. Baru kita ambil sebarang Xn di A. Kemudian Xn ekuivalen ke C. Maksud saya Xn itu konvergen ke C. Sehingga berdasarkan teorema
4.1.8 diperoleh xn elemen A xn lebih dari C untuk setiap n elemen n mengakibatkan fxn konvergen ke L. Dengan demikian sehingga semua xn konvergen ke C. Untuk setiap xn elemen A xn lebih dari C setiap n elemen n, sehingga diperoleh itu fxn konvergen ke L. Nah, setelah itu kita buktikan kembali pernyataan kedua ke pernyataan pertama. Kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0 setiap delta sama dengan 0 sama dengan delta kali epsilon lebih dari 0. Lalu berdasarkan definisi 4.14 diperoleh itu X kurang C ini nilai mutlak ya, lebih dari 0, nilai mutlak X kurang C kurang dari delta. Karena kan tadi fxn itu konvergen ke L, maka nilai mutlak dari fx kurang L kurang dari epsilon. Dengan demikian semua epsilon lebih dari 0 untuk setiap elemen delta maksud saya itu sama dengan delta kali epsilon lebih dari 0. Sedemikian sehingga semua X elemen A X kurang C itu lebih dari 0, lebih kurang dari delta, menghasilkan nilai mutlak fx dikurang L kurang dari epsilon ini ya.
Dan berdasarkan definisi 4.3.1 diperoleh limit fungsi X menuju C positif sama dengan L. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pernyataan pertama ekivalen dengan pernyataan kedua. Tuh terbukti ya, pernyataannya ekivalen.